pengenalan DJI-nya ini. Itu kita 350 belum punya. Yang gede waktu itu apa Itu nih yang M600. Oh bukan itu ya, bukan 300. 350. Matrix 300 sama M600. 600 mah yang Toyota Tarantula tah. M600 nggak bisa pakai ini. 600 kita Matrix 300 dulu. Nah ini Yang kita waktu punya. sama Pak Iman ya, yang di lapang. Ya itu 400 belum punya, itu pengenalan aja. Nah ini kalau udah misalkan sudah kita buat di flat road di sini nih ya, flat road. Nah terus udah gitu ambil di plus, misalkan plus menambah ini create import. Ini kalau bikin blok sendiri nih, blok terbang sendiri. Nah di sini nih, ini waypoint, dia mengikuti waypoint titik. Kalau ini udah kotak nih, yang ini udah kotak, ini belum. Ini berupa waypoint titik gitu. Nah itu kita coba di sini set waypoint. Nah, bikin titik kan sini, titik di sini. Nah gitu set waypoint ya. Oh bisa langsung dipencet gitu ya ini. Nggak otomatis dia. Waypoint ini satu line gini, jadi satu jalur ini. Tapi ini bisa dirubah-rubah loh. Nah mau gimana gitu. Ini biasanya mau di trotoar ya, jalan atau apa, satu waypoint. Nanti dia bolak-balik gitu. Ini. Tapi jarang kita pakai yang ini. Biasanya pakai yang mana? Nah kita pakainya yang ini loh. Bentar. Terus lagi kita pakainya yang ini, area. Kalau area klik tuh kotak. Nah tinggal klik set. Nanti ini kotak ini teh. Nah itu udah jadi kotak ya, udah jadi langsung areanya. Nah gitu, tinggal di save aja di situ nanti area kotaknya ini. Kemudian itu kotak itu yang kita pakai. Cek lagi, kita import yang udah kita bikin. Kalau kata di sini nih ada ini internal storage. Coba ini dari external storage kita buat ya. Ini udah saya bikin di Cibarani. Yang mana ya, sebentar. Ini bagi movies biar gampang. Yang saya bikin kemarin. Ini dia. Cibarani, terus kata blok 1. Ini. Open. Ini allow access to SD card, yes. Allow. Nah, area road. Nah, ini masih kosong ya. Belum ada petanya. Ini kayaknya nggak connect ke ini deh. Kayak itu, wifi. Set. Nah, ini bisa baca peta ini luas area ini 27 hektar. Ya. 27 hektar. GSM-nya 12,26. Distance itu jarak terbangnya, jarak tempuhnya 9 kilo. Estimasi duration 13 menit. Kalau Mavic ini bisa kita push di 20 meter. Kalau yang Mavic 3 Pro ya, Enterprise, Mavic 3 Enterprise ini maksimal di 20 meter, 20 menit maksudnya. 20 menit bukan 20 menit. Jadi hitungannya menitnya. Ingat, hitungnya menit. Luas areanya itu bisa di 40 hektar. Nah, ini masih banyak ya, masih bisa lapor lagi. Cara ngambil edit ini, dipencet ini, ya, pencet ini, set, ini dicek di sininya Rul. Ini pakainya apa? M300 ya. Nah, klik di sini, cari M300 series nih.
Nah, cek itu 300 seri. Select kamera model. Nah, kamera model ini M3E. Nah, yang ini M3 Enterprise ya, jangan M3T, M3M, M3 Enterprise. Oke. Nah, beda lagi tuh ininya. Karena beda, ketinggiannya belum kita atur. Nah, ini gesternya masih dikit yang berapa? Wah, 46 nih altitude-nya ya kan? Altitude-nya ini. Nah, ini bisa kita atur di misalkan 120. Gesternya berapa? 4 mm di bawah 5 cm. Ini masih masuk. Nah, gesternya nih. Pokoknya di bawah 5 cm aja. Itu di antara 120 sampai 150. Coba 150. Masuk nggak ini jalurnya? Oh, masih masuk kan? Estimasi waktu masih 7 menit ya kan? Berarti masih bisa di bawah itu, masih bisa digedein lagi. Itunya mah itu artinya seperti itu. Tapi mau lebih bagus kalau ini udah aja deketin di 120. GSD-nya di 3,22. Nanti pada saat foto atau di processing ini pasti nggak nyampe segini dia di atas ini, malah mungkin bisa jadi ketelitiannya mah. Pokoknya kalau bisa di 3, antara 3 sampai 4 gitu GSD-nya mah. Nah, ini ketinggiannya masih rata nih, masih flat ya ketinggiannya nanti. Di 120, jadi jarak ini deh 120 aja rata gitu ya. Belum pakai tiren nih, saya belum pakai tiren. Ini bisa pakai tiren. Nah, udah gitu set take off-nya biasa di 20 aja, 20 meter per second take off. Nah, sampai 20. Kecepatan kalau udah 120 itu kita kasih di kecepatannya di 10 biasanya itu trim 14 ya, kecepatan 14 mah 10 atau nah ini kecepatan segini estimasi durasi beda lagi, berubah lagi di sini ya, lihat gitu. Masih bisa mau bagus lagi pakai 8, waktunya beda lagi tuh 13 menit tadi 10 menit beda lagi. Ini berubah pokoknya apapun harus bikin di sini estimasi ini pasti di sini berubah jarak nama. Kalau area tetap ya segini, cuman yang berubah itu waktu aja sama GSD-nya. Nah, GSD mah tetap kalau dirubah itu. Nah, ini safe take off altitude ya, udah altitude nah segitu. Altitude yang sebenarnya 120 nanti dia menuju ke 120 dan makin naik loh, makin naik ke kalau ini ya nggak bisa dirubah, mau dari sini take off-nya mulai dari area ini nggak bisa, beda sama mission planner kemarin. Oke, saya mau merubah bagaimana ini mah bisa. Ini nggak bisa. Enaknya itu di sini gitu, otomatis. Cuma ya wah ya namanya kalau apa-apa ya bahayanya gitu, kita nggak bisa nentuin mau di sini kita take off nanti kembali ke sini, nggak bisa, dia ke sana lagi, ke sana dulu baru kemari. Jadi gimana dia aja yang bikin rutenya gitu, otomatis nama mau take off dari sini nggak bisa kita atur. Cuman kita bisa atur di sini nih angle itu tahu nggak apa? Nih saya rubah. Nah, nih angle itu kompas dia utara selatan timur barat gitu ya kan. Nah, kalau ini harus seperti ini tetap aja usahakan di 90 timur barat atau di 180 utara selatan gitu. Bapak Denny minta ke Pak Peri ini lebih bagus nanti jadinya. Begitu juga kalau awal udah seperti ini, blok berikutnya harus utara tetap sama berarti usahakan seperti itu ya. Nanti bikin blok terbang mah sama kayak yang saya ajarin pertama, pertampalan dilebihin gitu buffernya. Buffer ya. Nah, buffer kasih kalau di zone itu buffernya di 50 kayak cukup 50 meter ya. 50 masa lebih mah sayang ini jalurnya gitu, soalnya kan kebuang gitu kan itu jalurnya. Sebenarnya tanpa buffer juga nggak ada masalah, dan tanpa buffer dia tetap ke cover, cuman nanti takutnya kalau ada di putus tengahnya putus, dia nggak bisa nambah yang di sampingnya gitu. Jadi nggak usah terbang lagi gitu. Tetap aja kita kasih buffer, SOP-nya kasih buffer 40 sampai 50 itu aja SOP-nya rule ya, DJI ya itu ingat. Dan gitu ini 190 cost angle misalkan. Nah, ini masih ada settingan lagi rule.
advanced setting. Nah, cari advanced setting sebentar. Nah, ini overlap sidelap biasa itu di sidelapnya di 70 atau saya kasih biasa 60, standarnya 60 per 80 ya, 80 60. Kalau makin tinggi ketinggian di atas 100 bisa kita pakai 60 80 biar mengurangi jelajah. Kalau makin rendah turun harus pakai di 70 80 di bawah 100 itu. Sidelap overlapnya sideline-nya itu di 70, overlap frontal depannya itu 80. Itu maksimal di seperti itu. Ini mau tinggi gede juga bawah juga nggak masalah. Yang penting ini durasinya kekejar nggak, masih di 20 menit aja durasinya. Itu. Nah ini margin. Kalau seandainya blok terbangnya nggak dikasih buffer, di sini harus wajib di margin di 15. Margin itu apanya? Margin tuh nih lihat lebih dari blok terbangnya. Oh, itu yang hijau Nih, ya? yang jauh lebih nih. Saya tambahin lagi nih. Misalkan 40. Nah, tuh lebih. Itu marginnya. Kalau dari awal arus blok terbang itu ngepas tuh AOI-nya. Makanya kalau saya bikin pasti lebih di buffering 40 atau 50 AOI utari AOI yang dikasih gitu. Itu di DJI. Biar apa? Biar masuk kemarinya kan pada saat dia belok manuver kan miring tuh. Foto yang miring kan nggak dipakai. Makanya dipakainya tegak lurus pada saat masuk bloknya pas gitu. Ini makanya kalau nggak dikasih margin buffer dari AOI roll, di sininya pakai margin. Itu dikasih margin 15 sampai 20 cukup. Nah, dia itu udah pas masuk pada saat dia masuk bloknya AOI-nya dia tegak lurus fotonya itu nantinya. Fotonya tegak lurus. Itulah proses mode foto itu udah dari sini yang harus benar-benar diperhatikan untuk manuver-manuver drone-nya seperti apa, baiknya seperti apa bisa dilihat nanti. Gitu. Biasanya saya kasih 20 biar aman. Kalau drone ini kan beloknya dia begini loh. Dia bisa diam dulu begini kan. Bisa nggak begitu miring. Kalau ada yang seperti ini langsung, tapi terkadang dia ada yang begini belok sini bisa agak tegak. Tapi kalau pesawat nggak bisa, itu pasti nggak bisa tegak kan, dia harus ada gaya gravitasi, gaya manuvernya pesawat karena pakai wings ya. Karena pakai wing ini kan nggak pakai wing, dia pakai multirotor. Multirotor itu otomatis yang kerja keras itu baling-baling drone-nya 4 itu digeraknya. Nah, dia bisa belok begini, ya lebih rata lah, lebih stabil gitu. Makanya boros, dia nggak bisa terbang lama seperti itu. Makanya kan 15 sampai 20 itu aja cukup. Buat apa? Biar ngurangin dari jelajah, biar cepat juga proses terbangnya gitu ya. Ini margin udah, custom kamera angle nggak usah, rotate point udah di set nih. Take off speednya di 15 atau kasih 10 atau usah cepet-cepet biar awet biar awet ban bakar, kasih 10 cepet-cepet. Kalau ini tenaga juga gede, boros baterai gitu. Udah seperti itu. Ya. Balikin lagi ke sini, set. Nah, udah. Set. Ya, AGL. Itu buat apa AGL? AGL itu dia buat tiren. Tahu tiren? Kalau arahnya berkontur, bukit, gunung, wajib kita pakai AGL buat ground level. Altitude-nya jadi di sini. AGL nanti ini ketinggian rendah turun warna nanti di sini beda sama warnanya nanti. Sebentar saya aktifkan nanti wifi-nya dulu biar bisa dia ngebaca AGL atau apa. Sini wifi-nya kita aktifkan, exit dulu. Nah, aktif wifi-nya di sini dulu. Aktif wifi-nya di sini, files lagi. Setting, networks. Ini wifi map 2. Wifi-nya ininya nggak stabil. Oh ini memang? Apanya nggak stabil? Wifi-nya ini harusnya nyala tapi mati wifi-nya.
WP berapa ya? Yang tadi belum saya save ya. Kalau save-nya di sini nih. Ada kayak kartu di sini nih, kayak CD ya. Save. Nah, ini kita cek. Misalkan kita mau buat tiren ya, kita buat tiren. Ketinggiannya di kameranya belum dirubah nih. Nah, ingat tiap kali kita buka ini Rul, dia ngeset ke default lagi Rul. Ulang lagi, makanya tiap ini kita harus kalau kembali lagi, harus buat lagi gitu. M3E series tuh berubah lagi nanti. Nah, select kameranya M3E. Saya begitu juga sama. Tuh pindahkan ininya ke sini lagi. Tiap kali mau melajak dia berubah sendiri ke default lagi. Nah, ini nggak usah dipakai. Nah, sekarang saya kasih tunjuk untuk buat nih AGL ya, sebentar. Select DSM nya, download from internet. Nanti oke. Nanti dia berubah warna nanti. Saya tunggu dulu. Nah, tuh lihat. Inilah tiren nih. Ini menunjukkan ketinggian nih, merah nih tingginya berapa. Nanti sama terbangnya segitu tuh. Ini paling tinggi nih, merah, turun, kuning lebih turun, lebih bawah. Ini biru, naik lagi. Tiap warna tuh menandakan beda ketinggian. Itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Kalau internet udah. Ini penting nih kalau daerah perbukitan dan pergunungan itu nih seperti ini. Kemarin yang di Cebaran juga saya pakai gini lah kalau nggak salah. Saya pakai tiren juga. Soalnya saya lihat emang bukit kan ke sana kan. Belakang kan. Banyak bukit. Nggak bisa. Saya mau hajar flat aja nggak bisa itu. Harus seperti ini. Nah itu berubahnya. Ini nggak berubah, tetap sama gitu. Speednya diganti. Misalkan di 8. Tuh beda lagi 12 masih masuk. Lebih lambatnya lebih bagus ini biar nggak kecepatan jepretnya juga, tapi kamera udah 4K semua udah bagus. Oke gitu lah. Nanti kalau udah mau mulai, nah dari ini udah semua ini udah diatur ya. Sebentar ini ya, coba cek lagi 780 atau 60. Nah lebih cara tinggi 100 soalnya. Biasa hand juga dikasih 70-80 sih standarnya. Mungkin prosesnya lebih bagus kali. Nah segitu, balik lagi, dan balik lagi. Nah ini belum di save lagi di sini save-nya. Save mission planner. Panggil lagi nih yang kita bikin lagi nih. Nah save tuh udah di save kan. Kalau udah save ini udah semua tadi nggak berubah lagi loh. Gitu.